Bayangkan kamu sedang mendaki gunung di musim panas. Cuaca cerah, dan kamu bersama teman-teman terbaikmu. Tapi dalam hitungan 24 jam, liburan itu berubah menjadi neraka. Satu persatu temanmu mulai bertingkah aneh. Mereka tidak kedinginan biasa. Mereka menjadi gila. Ada yang membenturkan kepala ke batu. Ada yang merobek pakaian mereka sendiri. Dan yang paling mengerikan, saksi mata melihat darah mengalir dari mata dan telinga mereka. Dari 7 orang, hanya 1 yang selamat. Selama puluhan tahun, kasus ini, yang dikenal sebagai insiden Hamar Daban, sering disebut sebagai Dyatlov Pass Jilid 2. Teori bertebaran. Mulai dari uji coba senjata kimia rahasia Soviet, serangan infrasuara, hingga entitas paranormal. Tapi hari ini, kita tidak akan bicara soal konspirasi. Kita akan membedah kasus ini menggunakan sains forensik. Kita akan menjawab pertanyaan terbesar. Apa yang sebenarnya bisa membuat manusia mengalami kematian semengerikan itu dalam hitungan jam? Mari kita kenalan dengan korbannya. Mereka bukan amatir. Mereka adalah kelompok dari klub wisata Azimut yang dipimpin oleh Lyudmila Korovina, seorang instruktur pendakian bergelar Master of Sports. Dia dikenal tangguh, disiplin, dan sangat dihormati. Di Rusia pasca Soviet tahun 1993, mendaki gunung itu bukan sekadar hobi, itu adalah olahraga atletik yang serius. Tapi, ada satu detail fatal dalam metode pelatihan Lyudmila yang baru terungkap belakangan. Dia percaya pada konsep survivalisme ekstrim. Lyudmila sering melatih muridnya untuk mendaki dengan perbekalan minim dan makanan yang sangat dibatasi. Tujuannya adalah melatih mental. Tapi secara biologis, ini adalah bom waktu. Saat mereka mulai mendaki pegunungan Hamar Daban, tubuh mereka sebenarnya sudah mengalami defisiensi protein dan kekurangan energi. Mereka ibarat mobil balap yang dipaksa melaju kencang, tapi tangki bensinnya nyaris kosong. Tanggal 4 Agustus tahun 1993. Segalanya berjalan lancar sampai cuaca berubah drastis. Siklon Mongolia menghantam pegunungan itu. Hujan turun tanpa henti, membasahi pakaian mereka, lalu suhu anjlok hingga -derajat celcius. Disinilah keputusan fatal dibuat. Mereka sebenarnya hanya berjarak 4 km dari batas hutan, tempat yang aman dari angin dan memiliki kayu bakar. Tapi, Lyudmila memerintahkan untuk berkemah di tempat terbuka, di punggung gunung yang gundul. Kenapa? Mungkin untuk melatih mental? Atau mungkin mereka sudah terlalu lelah untuk turun? Malam itu adalah siksaan. Mereka tidur basah kuyup, saling berhimpitan, tanpa api unggun. Tubuh mereka mulai kalah melawan dingin. Pagi hari tanggal 5 Agustus. Mereka mencoba berkemas untuk turun. Tapi saat itulah, kiamat fisiologis dimulai. Sekitar pukul 11 siang, Sacha Krisin, pemuda yang fisiknya paling kuat, tiba-tiba berteriak. Dia jatuh, mulutnya berbusa, dan darah terlihat keluar dari mata dan telinganya. Dia kejang-kejang, lalu diam. Meninggal dunia. Kepanikan meledak. Lyudmila, sang pemimpin, mencoba menolong Sacha, tapi dia sendiri langsung kolaps memegang dadanya. Serangan jantung. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk. Tatiana mulai membenturkan kepalanya ke batu. Victoria dan Timur berlari tapi kemudian jatuh sambil merobek pakaian mereka sendiri padahal suhu membeku. Valentina Utochenko, satu-satunya yang masih sadar, melihat teman-temannya menjadi gila dan mati satu persatu dalam hitungan menit. Dia memeriksa nadi mereka, namun tidak ada detak. Dia lari menyelamatkan diri ke arah hutan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Apa penyebabnya? Apakah gas saraf Novichok? Bukan. Investigasi modern menunjukkan ini adalah kegagalan sistemik kaskade. Pertama, fenomena afterdrop. Ingat, mereka kedinginan semalaman. Saat mereka mulai berjalan pagi itu, darah dingin dari kaki dan tangan mereka mengalir balik ke jantung. Ini menyebabkan suhu inti tubuh anjlok drastis, memicu henti jantung mendadak. Inilah kenapa mereka mati saat mulai bergerak. Kedua, misteri mata berdarah dan mulut berbusa. Ini bukan efek racun. Ini adalah edema paru terminal. Karena jantung gagal memompa, cairan masuk ke paru-paru. Saat mereka mencoba bernapas, cairan itu menjadi busa. Dan karena tekanan dingin yang ekstrim, pembuluh darah kapiler di mata dan hidung pecah. Valentina melihat busa bercampur darah di wajah temannya,
dan dalam kepanikan, itu terlihat seolah-olah mereka menangis darah. Ketiga, kenapa mereka menjadi gila? Otak yang kekurangan oksigen dan hipotermia parah menyebabkan halusinasi. Merobek baju adalah gejala klasik hipotermia yang disebut paradoxical undressing. Otakmu salah mengira kamu kepanasan padahal kamu sedang membeku. Ditambah lagi, angin kencang di pegunungan itu bisa menciptakan infrasuara, frekuensi rendah yang tidak terdengar telinga tapi bisa memicu rasa panik dan teror irasional di otak manusia. Valentina Utochenko bertahan hidup sendirian di hutan Siberia selama 4 hari sebelum diselamatkan oleh turis kayak. Dia selamat bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena dia tetap tenang saat teman-temannya kehilangan kendali. Tragedi Hamar Daban mengajarkan kita satu hal. Alam tidak peduli seberapa kuat kamu, atau seberapa keras kamu berlatih. Kombinasi mematikan dari malnutrisi, cuaca ekstrim, dan keputusan yang salah, menciptakan badai sempurna yang menghancurkan tubuh manusia dari dalam. Tidak ada monster di gunung itu. Monster yang sebenarnya adalah batas fisiologis manusia itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah misteri ini. Menurut kalian, keputusan apa yang paling fatal dari ekspedisi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan misteri yang mendalam dan berbasis fakta seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami menelusuri sisi gelap sejarah lainnya di video mendatang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.